Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Curiga suami sering bawa HP di kamar mandi. Wanita ini kaget setelah tahu faktanya. Ternyata, sakit hati karena diselingkuhi memang adalah hal yang paling sangat menyakitkan. Pasangan yang melanggar komitmen dan mengkhianati hubungan pasti akan meninggalkan luka mendalam. Luka dan kekecewaan yang tak mudah untuk disembuhkan. Terkadang karena saking sakitnya, seseorang tak mau menjalin hubungan baru karena trauma. Diselingkuhi pasti akan menimbulkan perasaan campur aduk di dalam hati dan pikiran. Perasaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak mau menemui dan melihatnya lagi adalah hal yang ingin dilakukan orang yang diselingkuhi. Seorang wanita Malaysia membagikan pengalaman diselingkuhi suaminya di halaman Facebook Kisah Rumah Tangga KRT. Lewat postingan itu juga, dia meminta nasihat tentang suaminya yang curang. Dia menyebutkan bahwa dia baru saja mengetahui kecurangan suaminya. Selama ini dia tidak sadar bahwa suaminya memiliki akun WeChat yang biasa dia gunakan untuk berhubungan dengan selingkuhannya. Dia mengklaim bahwa suaminya telah bermain api di belakangnya selama hampir 5 bulan. Dia sangat terpukul saat menemukan kebenaran. Dia teringat saat menyadari suaminya selalu memegang ponselnya kemana dia pergi, termasuk kamar mandi atau saat tidur. Dia tidak pernah meragukannya selama ini, karena dia mencintai dan mempercayainya. Meski hanya hubungan online, hati saya masih sakit pada teks yang mereka tukar dan foto eksplisit yang dia kirim ke suami saya. Suami saya ikut arus dan bahkan minta foto yang lebih banyak lagi. Itu bukan satu-satunya hal yang mengganggu istri yang patah hati ini. Suaminya dan pacarnya saling berbicara, seolah-olah mereka pasangan menikah saling memanggil mama dan papa. Wanita itu juga membagikan beberapa screenshot percakapan sebagai bukti hubungan mereka. Setelah menemukan kebiasaan menjijikan suaminya itu kemudian meminta maaf dan bersumpah dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Tapi dengan hati yang berat, sang istri meminta saran dari warganet. Apa yang kamu pikirkan? Haruskah dia menerima dan memaafkan suaminya dan membiarkannya memulai lagi? Atau haruskah dia pergi darinya? Aku menikahi seorang istri yang 20 tahun lebih muda. Setiap kali selesai berhubungan, dia selalu pergi ke toilet. Aku langsung mengusirnya setelah tahu alasannya. Secara emosional, aku selalu tidak bahagia. Aku menikah 3 kali, tetapi aku tidak dapat mempertahankannya. Istri pertamaku meninggal karena kanker. Istri kedua, mandul. Kami terpaksa putus di bawah tekanan orang tuaku. Istri ketigaku 20 tahun lebih muda dariku. Semua orang iri padaku, tapi aku terpaksa menceraikannya setelah 2 bulan menikah. Setelah istri pertamaku meninggal karena kemiskinanku, aku bertekad untuk menjadi orang yang kaya. Aku meminjam sejumlah uang dan bermitra dengan orang lain untuk mengontrak proyek. Hanya dalam beberapa tahun, aku berhasil mengumpulkan banyak kekayaan. Dan kemudian, aku mendirikan perusahaan konstruksi sendiri. Setelah menceraikan istri keduaku karena dia tidak bisa memiliki anak, aku merasa berkecil hati. Kini usiaku hampir 50 tahun, tetapi masih belum memiliki anak. Aku sudah putus asa tentang pernikahan, tetapi aku masih berharap untuk memiliki anak sendiri. Jadi, ketika aku menikah dengan istri ketigaku, Indah, aku diliputi rasa bimbang. Di satu sisi, perbedaan usia di antara kami terlalu jauh. Di sisi lain, aku berharap aku memiliki keluarga dan anak. Saat itu Indah hanyalah seorang gadis dari pedesaan. Aku pikir dia jujur dan baik hati, dan dia berulang kali berjanji untuk melahirkan anak untukku. Jadi kami tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi setelah kami menikah. Namun dia tidak kunjung hamil. Aku sedikit meragukan kemampuanku, jadi aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan.
Dan menurut dokter, semuanya baik-baik saja. Sepertinya aku terlalu tidak sabar. Teman-teman juga mengatakan bahwa hal semacam ini tergantung pada nasib. Saya menaruh pikiran saya di atasnya dan menunggu dengan sabar. Dia selalu pergi ke kamar mandi setiap kali kami selesai berhubungan, dan dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Awalnya aku tidak peduli. Saat itu aku ingin buang air, dan saat aku masuk kamar mandi, dia dengan panik menyembunyikan sesuatu. Dan sebuah benda berguling tepat di bawah kakiku. Aku mengambilnya, dan kata-kata yang terbaca di atasnya membuat aku seperti disambar petir. Bukankah ini pil kontrasepsi? Indah buru-buru menjelaskan. Aku tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Pantas saja dia tidak kunjung hamil. Ternyata selama ini dia telah memakai pil kontrasepsi. Sumpah yang dia ucapkan sebelum menikah semuanya palsu. Dan dengan bodohnya, aku membelikan rumah untuk ibunya di pusat kota dan berjanji untuk menanggung biaya pernikahan adiknya di masa depan. Semua yang aku lakukan hanya sia-sia. Dia hanya tertarik pada uangku, tidak benar-benar ingin hidup bersamaku. Setelah mengusirnya pergi, dia menelpon untuk meminta pengampunan. Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tetapi sudah terlambat, hatiku telah membeku, dan aku berencana untuk hidup sendiri selama sisa hidupku.